gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5. Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan agar mencalonkan gubernur tidak perlu pakai ambang batas. Tentu saja hal ini menjadikan PDIP sangat berbahagia sekali. Ya, itulah mengapa sekarang MK bukan lagi dianggap sebagai mahkamah keluarga, tetapi sudah sangat-sangat dianggap sebagai lembaga yang menolong PDIP. Ya, otomatis sangat berbahagia sekali. Atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6. Ya, artinya PDIP bisa mengusung untuk Pilgub di Jakarta, dikarenakan di Jakarta untuk persyaratannya cuma 7,5%, sedangkan PDIP memiliki kursi 15% di parlemen. Lalu bagaimana tanggapan Hasto Kristianto terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan PDIP itu? Kita dengarkan pernyataan Hasto. Partai Gelora, Partai Buruh, kami mengucapkan terima kasih. Mas, akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi, bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Siap lawan. Kita kan bersama dengan rakyat, ya. Ya, itulah Hasto Kristianto yang kelihatannya sangat berbahagia sekali mendapatkan durian runtuh ya, dikarenakan tidak perlu mendapatkan 20% kursi di parlemen, namun cukup 7,5% saja sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Mendengar kabar, dan kalau saya secara pribadi mau menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena memang kemurahannya semata, ini ada jalan yang kemarin-kemarin mungkin seolah-olah tertutup jalan itu. Tetapi pagi menjelang siang hari ini terbuka jalan. Tapi sekali lagi saya tidak mau mendahului, tentu kita harus mengkonfirmasi ini ke KPU maupun KPUD mengenai berita yang kita terima bersama bahwa dengan 7,5% ya, kalau saya tidak 7,5 sampai 8,5% dari penduduk itu bisa mengajukan calonnya berdasarkan apa tadi yang disampaikan dari sosial media maupun dari media apa saja mengenai yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana tanggapan keluarga Anies Baswedan? Dan ini adalah juru bicara Anies Baswedan yang mengatakan alhamdulillah dan bersyukur bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bisa membuat Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Itu kalau diusung oleh PDIP. Tetapi kalau tidak, ya tidak bisa dong.
Alhamdulillah berdasarkan putusan MK yang baru, maka warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Semoga setelah putusan MK ini, KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK barusan. Terima kasih. Guys, kalian udah baca berita hari ini belum? Tuh, MK putuskan parpol bisa usung cagup meski tak punya kursi di DPRD. Ini artinya menjadi angin segar untuk PDI Perjuangan, Bapak Anies Baswedan dan para anak-anak Abah masih punya kesempatan nih untuk bisa maju di pilkada kali ini gitu. Tapi masalahnya kok bisa gitu ya? MK ini kan mahkamah keluarga katanya, mahkamah kakak katanya. Kok bisa gitu loh membuat keputusan yang sekiranya bisa memuluskan jalannya Bapak Anies Baswedan gitu. Kok bisa gitu ya kan? Mahkamah keluarga kan MK itu kemarin katanya. Iya kan? Kemarin para anak-anak Abah kan bilangnya mahkamah keluarga. Anak-anak Banteng juga bilangnya mahkamah keluarga. Kok bisa keputusannya kayak gini? Tapi ngomong-ngomong seru ya guys ya. Kemarin udah ngelihat para anak-anak Abah berantem dengan PKS. Sekarang kita akan melihat para anak-anak Abah dan anak-anak Banteng memuji-muji MK atas keputusannya ini. Yang dulu dibilang mahkamah keluarga. Siapkan popcorn dan air ya guys ya, biar gak seret. Selamat ya Bapak Anies Baswedan, PDI Perjuangan dan anak-anak Abah. Mantap, masih punya kesempatan, gaspol. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang merendahkan ambang batas menjadi 7,5% membuat pendukung Anies Baswedan begitu sangat bergembira sekali. Sudah langsung untuk berkomunikasi dengan dari partai PDI terutama, dan memang elektabilitas Pak Anies yang memang ada di urutan pertama itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk partai-partai bisa mendukung Mas Anies di Pilkada DKI hari besok ini. Dan memang komunikasi yang intens juga menjadi hal yang jadi pertimbangan baik. Kita komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan PDI. Bahkan kita beberapa kali dari teman-teman anak muda pendukung Pak Anies juga membuat acara bersama untuk dengan PDI Perjuangan. Jadi semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman PDI bisa memutuskan kita bisa berjalan bersama. Penggugat di MK, salah satunya Partai Buruh juga tadi menggelar unjuk rasa dan sudah menyampaikan ingin mengusung Anies Baswedan. Apakah sudah ada pembicaraan? Ya, kami intens dengan Partai Buruh, terutama juga dengan yang di pengurusan DKI Jakarta dan juga di DPP. Jadi memang kita sudah ada komunikasi sebelumnya. Dan mudah-mudahan hal ini bisa terwujud keinginan dari teman-teman Partai Buruh. Dan nanti teman-teman Partai Buruh juga infonya juga. Ya, itulah pendukung Anies Baswedan yang sangat bergembira sekali dan mengatakan telah berkomunikasi dengan Partai Buruh dan dengan PDIP. Dan dikarenakan PDIP bisa mengusung Anies Baswedan atau calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana tanggapan PDIP terkait daripada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas untuk mencalonkan gubernur hanya 7,5%? Yang sejak Pilpres sampai hari ini tidak bergeming dan tetap bersama-sama kami dalam berbagai dukungan di daerah-daerah juga. Namun juga kami bisa melihat kalau kita mau jujur pastinya di Kim plus ya, saya rasa juga hari ini pasti ada pemikiran-pemikiran untuk kemudian mendukung calon lain, dan tidak harus Mas Anies juga, karena memang untuk Jakarta ini banyak sekali mungkin kader-kader dari partai lain yang juga kalau namanya dilempar ke publik sambutannya juga cukup baik gitu. Artinya ini suatu hal yang baik bagi Jakarta, khususnya kalau kita bicara soal Pilkada Jakarta, tapi kata Bang Refli tadi tentu juga baik untuk seluruh Indonesia, dan saya sepakat dengan itu. Artinya juga masyarakat akan disuguhkan berbagai pilihan dan juga bisa menitipkan aspirasinya yang sesuai dengan gagasan dari masing-masing calon, dari masing-masing tokoh. Karena memang kita tahu
walaupun semua mungkin mempunyai cita-cita yang baik untuk daerahnya, setiap calon itu, tapi kan tentunya melalui gagasan-gagasan yang berbeda. Dan inilah hakikat sebuah demokrasi. Demokrasi itu adalah menghadirkan pilihan alternatif dan bukan hanya. Ya, itulah Ciko Hakim dari PDIP yang begitu sangat bergembira sekali atas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan PDIP bisa mengajukan calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.